mulai, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Hamidul Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alaihi. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmat serta hidayah dan taufik kepada kita, sehingga pada malam ini kita masih tetap beristiqomah untuk mengikuti suatu kajian dalam Islam, yaitu ba'da sholat Isya di Masjid Baitur Rahman. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, dalam kajian setiap Jumat, yaitu ba'da sholat Isya, hari ini termasuk yang terakhir. Jadi hari ini termasuk yang terakhir untuk kajian. Ya, nanti akan dilanjut setelah hari raya. Karena kalau kita mengikuti surat edaran dari pimpinan pusat bahwa 1 Ramadan itu akan jatuh pada hari Rabu. Hari Rabu berarti tanggal 18 Februari. Berarti tanggal 17 Selasa, itu Selasa Februari tanggal 17 itu kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Ya, melaksanakan sholat tarawih. Dan mudah-mudahan juga bisa sama dengan pemerintah, karena pemerintah akan mengadakan sidang isbat itu masih tanggal 17 Februari. Sedangkan Muhammadiyah tanggal 17 itu sudah mulai sholat tarawih. Itu kalau kita mengikuti surat edaran daripada pimpinan pusat Muhammadiyah. Bahkan KHGT, yaitu kalender Hijriah Global Tunggal, itu pelaksananya 1 Ramadan tanggal 18. Sedangkan 1 Syawalnya, hari rayanya, selesai hari raya, nanti akan kita adakan kembali. Karena untuk pelaksanaan kajian ini sudah kita lakukan beberapa tahun ya. Karena kegiatan-kegiatan semacam ini juga dinilai oleh pimpinan daerah
Muhammadiyah, yaitu LPCR. Dari LPCR itu adalah pembinaan ranting, kemudian masjid, cabang, sehingga dinilai suatu kegiatan itu. Sehingga masjid kita selama ini banyak penghargaan dari beberapa instansi, dan mudah-mudahan sebentar lagi akan kita mendapat surat dari Kemenang, Departemen Agama Kota Madya Surabaya. Itu kita akan mendapat SKT. SKT itu surat keterangan terdaftar. Dan surat keterangan terdaftar di Kemenang, walaupun masjid ini di SIMAS, Sistem Informasi Masjid, itu sudah terdaftar, tapi di Kemenang pun harus ada SKT, surat keterangan terdaftar di Kemenang. Dan itu pun syaratnya banyak sekali. Jadi syaratnya banyak sekali, harus ada surat domisili dari kelurahan, kemudian ada profil masjid, kemudian ada proposal masjid, ya, kemudian ada keterangan-keterangan yang lain, masih banyak lagi. Jadi banyak sekali permintaan-permintaan, tapi alhamdulillah itu semua sudah kita penuhi. Insya Allah akan terbit itu, insya Allah. Jadi insya Allah akan terbit setelah lagi, yaitu SKT. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, jadi ketentuan bulan puasa 1 Ramadan itu tadi, kemudian untuk Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha, itu tanggal 27 Mei. Jadi April, Mei, jadi Mei tanggal 27 itu Idul Adha, tanggal 27. Jadi memang itu surat dari keterangan atau surat isyarat dari pimpinan daerah. Jadi sudah semua disebutkan. Tapi semua itu mudah-mudahan tadi bisa sama dengan pemerintah, karena pemerintah masih akan melakukan sidang isbat, yaitu pada saat tanggal 17. Kemudian untuk pelaksanaan sholat tarawih, biasanya di masjid sini menggunakan sholat iftitah. Jadi sebelum melakukan tarawih itu ada iftitah 2 rakaat. Setelah itu dilanjut sholat tarawih 8 rakaat. Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Berarti jumlahnya berapa itu? 13. Nah, untuk tahun ini, ya, tahun ini nanti kita gunakan setelah sholat isya langsung nanti sholat tarawih. Jadi kita gunakan langsung sholat tarawih. Berarti setelah sholat isya, setelah selesai sholat isya, para jemaah melakukan sholat yang sunnah, maka baru kita mulai sholat tarawih. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4 kali. Ketemunya 8 ditambah 3 witir. Berarti jumlahnya berapa? 11. Jadi memang umumnya ya dulu ya memang 11. Memang dari Muhammadiyah itu kan bisa melakukan iftitah, bisa tidak. Karena iftitah itu juga secara berjamaah. Ya, itu. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk di Madinah, di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, Masjid Mekah, tahun ini 2026 ini mereka menggunakan sholat tarawih 10 rakaat. 10 rakaat. Kemudian ditambah witir 3 rakaat. Berarti ketemunya 13. Ya, tahun 2026 ini. Tapi kalau tahun 2022 itu mereka menggunakan 20 rakaat, kemudian
ditambah witir 3 rakaat, ketemunya 23. Bapak Ibu, jadi itu nanti pelaksanaan kita ya, yang ada di masjid ini. Nanti setelah sholat isya ya, kemudian sholat raweh di dasar kita. Memang kita gunakan kita sudah beberapa tahun di masjid kita ini. Nanti kita coba kita gunakan, karena kalau orang yang tidak tahu dianggap bahwa sholat raweh itu 13 rakaat. Itu orang yang tidak tahu. Ya, umumnya kan biasanya 11 rakaat itu. Jadi itu insya Allah kita akan coba untuk melakukan sholat tarawih 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Jadi sebelum witir kita ada kultumnya, ada ceramahnya. Jadwal sudah apa itu sudah ditempelkan ya itu. Jadi sudah ditempelkan sehingga biasa kita bisa mengikuti. Cuma biasanya kadang-kadang sholat tarawih ini ya, yang pertama, kedua, ketiga itu penuh, sehingga softnya itu sampai mundur, gak muat. Tapi biasanya dapat 10 hari itu sudah mulai softnya maju, berkurang. Jadi berkurang. Akhirnya mau mendekati hari raya, tinggal 1 stop. Ya, itu. Bapak Ibu, itu sebagai informasi tentang mengenai masalah puasa, karena kita sebentar lagi akan melakukan suatu puasa karena kita tidak terasa. Oke, sekarang saya akan menjelaskan hanya 1 ayat saja dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Jadi Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 bunyinya, wa idza aqada rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sa'idna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi dalam Al-Quran surat Al-A'raf ini Allah berdialog dengan siapa? Yaitu berdialog dengan manusia, berarti berdialog dengan kita. Karena ada juga Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu Allah berdialog. Dan berdialog dengan siapa? Berdialog dengan malaikat. Nah, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 ini Allah berdialog dengan manusia. Nah, dialognya bagaimana? Ya, dialognya di situ disebutkan dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum. Itu dialognya. Jadi Allah itu bertanya kepada kita, bukankah aku ini Tuhan kamu? Jadi Allah bertanya kepada kita, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kemudian manusia menjawab, qalu bala sahidna. Kata manusia, betul ya Allah, Engkau sebagai Tuhan kami. Nah, ini sebagai pengakuan di dalam diri kita. Dan kita sudah mengakui bahwa Allah itu betul-betul ada walaupun ghaib, walaupun tidak bisa kita lihat. Tetapi kita sudah mengakui, sudah meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, sehingga dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 ini kami bisa membagi 3 hal.
Jadi kami bisa membagi 3 hal. Yang pertama, di situ di alam roh. Jadi alam roh. Alam roh ini terjadi suatu perjanjian. Jadi terjadi suatu janji. Alam roh. Alam roh itu alam yang sangat sempit, yang biasa kita sebut dengan alam kandungan. Jadi yang biasa kita sebut dengan alam kandungan. Alam itu adalah alam yang sangat sempit. Dan di situ pada saat kita masih berada di alam roh atau ada di alam kandungan, maka di situ kita telah berjanji kepada Allah. Berjanji kepada Allah. Ya memang kita tidak dirasa ya, kita semua sudah keluar dari alam itu. Ya, kita sudah keluar dari alam itu. Sehingga apa janji kita? Janji kita kepada Allah bahwa fitrah beragama. Jadi fitrah beragama itu buktinya. Cuma kan pada saat kita lahir itu kan mengikuti kedua orang tuanya. Fitrah beragama. Ada yang agama lain, ada yang agama Islam. Ya, itu buktinya fitrah beragama. Sebab waktu ditanya banyak yang lalai tentang agama. Jadi banyak yang lalai tentang agama pada saat ditanya itu. Nah, pada saat berada di alam roh atau alam kandungan yang sangat sempit itu, maka disitulah ditanya oleh Allah. Pertanyaannya tadi adalah alastu birabbikum. Ini sudah kita alami semua. Ya, ini sudah kita alami semua. Kemudian jawaban kita qalu bala sa'idna. Kita mengatakan betul ya Allah. Itu sebagai Tuhan. Memang kita tidak terasa. Ya, tapi pada saat berada di alam kandungan itu sempat ditanya. Walaupun dalam alam kandungan atau alam roh, ya itu kan hanya berapa bulan, 9 bulan. Makanya ibu yang mengandung itu kan 9 bulan. Tapi kan kadang-kadang ada orang atau ibu yang melahirkan itu sudah sampai 9 bulan. Kira-kira 6 bulan atau 5 bulan itu sudah lahir. Belum waktunya lahir, tapi lahir berarti disebut dengan bayi prematur. Ya, disebut dengan bayi prematur. Memang ada juga dalam Al-Quran bahwa dalam kandungan itu saat roh itu dimasukkan itu, maka 5 bulan 10 hari itu sudah roh dimasukkan oleh Allah. Jadi 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging, 40 hari jadi tulang, kemudian 40 hari lagi tulang itu dibungkus dengan daging, sehingga sudah berbentuk makhluk yang namanya manusia. Nah, pada saat sudah 5 bulan 10 hari roh dimasukkan, maka baru ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka manusia menjawab, qalu bala sa'idna. Ya, dalam konsekuensi kita memang harus kita mentaati perintah Allah, mentaati perintah Allah. Jadi setelah kita lahir, ya fitrah beragama, karena kita beragama, maka kita harus mengikuti suatu perintah dari Allah. Itu konsekuensinya kita.
Ada juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Jadi pada saat Rasulullah SAW ditanya tentang roh, maka Rasulullah menjawab bahwa roh itu urusan Allah. Jadi roh itu adalah urusan Allah. Karena manusia itu diberi oleh Allah ilmu itu sedikit, terbatas, sehingga tidak usah memikirkan bagaimana roh itu. Ya, bagaimana roh itu. Ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat Al-Isra ayat 85. Nah, ini adalah pada saat kita berada di alam kandungan. Dan setelah itu kita sekarang berada di alam dunia. Di alam dunia ini yaitu terjadi suatu pelaksanaan janji. Jadi kita semua sudah keluar dari alam roh atau alam kandungan. Sekarang kita berada di alam dunia. Nah, di alam dunia ini terjadi suatu pelaksanaan janji kita kepada Allah. Nah, pelaksanaan janji kita kepada Allah, yang pertama kita harus selalu mengingat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Ini kita janji kepada Allah, harus kita selalu mengingat, harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan kalau kita selalu mengingat, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, kita itu akan dijauhkan dari malapetaka marahnya. Ya, termasuk sekarang di negara kita ini kan ekstrim hujan sering terjadi. Hujan, kemudian angin kencang, sehingga banyak terjadi banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Ya, tanah longsor dan sebagainya. Sehingga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bandung, di Sarawak itu terjadi suatu tanah longsor, banjir bandang dan lain sebagainya. Dan memang ujian dan cobaan itu. Cuma kalau kita selalu mengingat kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, kan kita akan dijauhkan daripada itu. Tapi dengan adanya terjadi tanah longsor, ya, kemudian banjir bandang, itu semua ya karena hutan-hutan itu ditebangi, ya akhirnya terjadi sesuatu itu. Zaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kaum badaladi amilu layak. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh olah tangan manusia. Akibatnya apa? Akibatnya yang tidak ikut merusak itu benar. Yang tidak ikut merusak hutan ditebangi. Ya, siapa yang menebangi? Tentunya ya orang-orang yang pintar hutannya ditebangi. Orang-orang yang pintar yang menebangi. Jadi yang merusak hutan itu bukan orang hutan. Yang merusak laut itu bukan anjing laut, tapi orang pintar. Tapi kalau termasuk orang pintar, korupsi, masih konangan, masih ketahuan, itu masih belum pintar itu. Kalau mereka pintar beneran, mereka korupsi tidak akan ketahuan. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah,
Maka dalam pelaksanaan kita yang ada di muka bumi ini, yang pertama pelaksanaan jadi kita harus selalu mengingat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Yang kedua, yaitu kita harus perlengkapannya kita adalah panca indera, akal dan sebagainya. Sehingga kita harus untuk berpikir yang baik, yang positif, bukan untuk berpikir yang negatif. Jadi pikirannya bukan untuk merusak, tapi harus secara positif. Ini perlengkapan yang kita miliki. Aturannya apa? Aturannya ya kita hidup di dunia ini ya aturannya harus kita mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis As-Sunnah. Taraktu fikum amrayn tabidu tamassaktum bi kitab wa sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara. Dua perkara itu apa? Yang pertama Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Ya, yang kedua Al-Hadis. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan dua hal itu. Maka dua hal itulah sebagai pedoman hidup kita dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga dalam kehidupan kita yang ada di dunia ini, maka kita harus mengikuti suatu aturan. Aturannya apa? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Itu aturannya. Makanya kalau kita mau nikah harus ada saksi, harus ada wali, kayak gitu. Itu aturannya. Karena di situ adalah akan terjadi suatu ikatan yang bersungguh-sungguh, miskolan golidon, ya, sungguh-sungguh, perjanjian yang sungguh-sungguh akan nikah itu, ya akan nikah itu. Beda dengan binatang. Kalau binatang mereka tidak ada aturannya, bebas, karena tidak mengikuti suatu aturan dalam Islam, bebas. Tapi bagi manusia, ya harus mengikuti suatu aturan. Maka di sini aturannya apa? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang kita lakukan semua itu akan ada yang mengawasi. Nah, yang mengawasi siapa? Allah dan malaikat. Utamanya malaikat siapa yang selalu mencatat kita itu dalam kehidupan kita di dunia itu, apa yang kita lakukan itu dicatat semua. Yang mencatat malaikat Raqib dan Atid yang ada di pundak kanan kiri kita. Tidak usah pakai CCTV, sudah dicatat oleh Allah dan malaikat. Karena di pundak kanan kiri itu sudah ada dua malaikat. Kita tidak terasa bahwa kita telah di pundak kanan kiri kita telah membawa dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid. Sehingga apa yang kita lakukan semua akan dicatat oleh Allah, akan dicatat oleh Allah dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita tentunya akan ada penghalangnya. Nah, penghalangnya itu apa? Ya tentunya penghalang kita dalam hidup itu adalah ada yang nafsu, setan, dan orang-orang kafir. Itu godaan-godaan dalam hidup kita. Ya, mungkin mau datang ke pengajian, kita malas, ya, karena kena godaan setan. Apalagi musimnya hujan, sehingga malas untuk melakukan. Itu semua, ya, itu termasuk penghalang. Ya, itu termasuk penghalang. Sehingga yang kita lakukan kajian ini walaupun tanpa undangan, ya, kita sudah biasa untuk hadir pada saat kajian Jumat ba'da Isya, itu sudah biasa. Tidak usah nunggu undangan. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, sehingga dalam kehidupan kita yang di muka bumi ini, yaitu ada suatu pembinaannya.
termasuk butuh kajian-kajian dalam Islam, kegiatan-kegiatan dalam keislaman kita ikuti di mana saja, di masjid mana saja. Ini adalah termasuk pembinaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wa betawi fi ma ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa kama ahsana ilaika wa la tabghilu fasada bil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi dalam kehidupan kita itu harus imbang antara dunia dan akhirat, harus imbang. Tidak boleh kita itu mementingkan dunia saja tetapi kita melupakan akhirat, kerja terus tapi tidak pernah melakukan ibadah. Begitu juga kita tidak boleh juga mementingkan akhirat saja, gedung untuk melakukan ibadah tetapi tidak bekerja, itu pun tidak boleh. Sehingga dalam Islam ya, maka kita harus imbang antara dunia dan akhirat. Ya bekerja, ya ibadah, ya ini imbang antara dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 tadi. Kemudian dalam hidup kita tujuannya apa? Tujuannya adalah agar supaya hidup kita itu bisa makmur, bisa bahagia, bisa mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita dijadikan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Al-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuan kita hidup di dunia ini. Kita harus selalu beribadah kepada Allah. Sehingga tujuan dalam hidup kita itu agar supaya apa? Itu agar supaya kita makmur, agar supaya kita bahagia, agar supaya kita mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah yang kedua, yaitu alam dunia sekarang yang kita tempati ini. Ini alam yang kedua. Alam yang ketiga yaitu alam akhirat. Walaupun belum terjadi, tapi alam akhirat ini akan terjadi. Cuma kapan? Makanya Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, kapan terjadi hari akhir? Rasulullah tidak bisa menjawab. Andai kata Rasulullah bisa menjawab, maka kita enak. Nah, enaknya kan bagaimana? Bahwa kalau hari akhir atau hari kiamat itu akan terjadi bulan Maret, maka kita sudah bisa siap-siap. Artinya siap-siap apa ya? Siap-siap untuk gedung untuk melakukan ibadah karena sudah tahu hari kiamat akan terjadi bulan Februari, Maret akan terjadi Maret. Sehingga kita selalu gedung untuk beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah ditanya, Rasulullah tidak bisa menjawab. Karena hari kiamat itu urusan Allah. Cuma kapan terjadi itu tadi tidak tahu, tapi pasti akan terjadi. Jadi pasti akan terjadi. Sehingga di hari akhirat nanti maka kita akan dimintai suatu pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini, apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, semua sekecil apapun, sebesar apapun akan dimintai oleh Allah suatu pertanggungjawaban. Nah, kemudian apa yang dimintai suatu pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya termasuk semua nikmat. Ya kita telah diberi oleh Allah nikmat, baik itu nikmat rezeki, baik itu ya nikmat anak dan lain sebagainya, harta benda, itu semua akan dimintai suatu pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian aktivitas, kegiatan kita, apa yang kita lakukan di muka bumi, semua akan dimintai suatu pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, ini kalau kita sudah menuju di alam akhirat.
Dan di alam akhirat nanti semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah di pada pasar di situ. Makanya di situ akan diminta suatu pertanggungjawaban masing-masing. Apa yang kita lakukan pada saat ada di itu akan diadili oleh Allah. Pengadilan bukan hanya di akhir, di dunia saja. Pengadilan di dunia ada hakim, ada jaksa dan sebagainya. Ada saksi. Tapi pengadilan di akhirat berbeda. Kalau pengadilan di akhirat, maka hakimnya langsung yang memimpin adalah Allah. Itu hakimnya. Nah, kemudian jaksanya siapa? Ya jaksanya adalah malaikat. Malaikat siapa? Ya malaikat raqib dan atid tadi yang mencatat kita. Pada saat kita hidup di dunia, apa yang kita lakukan dicatat semua. Malaikat raqib dan atid itu sebagai jaksanya. Karena selama ini apa yang kita lakukan, termasuk kita mengikuti suatu kajian seperti ini, dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh malaikat untuk sebagai pertanggungjawaban nanti di hari akhir. Ya, itu sebagai jaksanya. Kemudian saksinya, kalau pengadilan di dunia, saksinya ya manusia biasa. Tapi kalau manusia biasa sebagai saksi kan bisa bohong, bisa dusta. Itu saksi manusia. Benar bisa salah, salah bisa benar. Itu saksi. Tapi kalau pengadilan di akhirat, saksinya adalah tidak bisa bohong, tidak bisa dusta. Nah, siapa saksinya tidak bisa bohong dan tidak bisa dusta itu? Saksinya adalah seluruh anggota tubuh badan kita masing-masing. Telinga kita pada saat hidup di dunia untuk apa? Itu akan ditanya. Mereka akan jawab, tangannya untuk apa pada saat hidup di dunia. Mereka tidak bisa bohong, tidak bisa dusta. Itu sebagai saksi pengadilan di akhirat. Kalau sudah ada saksi, maka akan ada pembela. Yang bisa membela kita siapa nanti di akhirat? Pengadilan di dunia sebagai pembelanya, itu kan kita butuh apa? Ya. Jadi pembelanya adalah manusia. Tapi kalau pembela di akhirat, tentunya adalah amal perbuatan kita. Apa yang kita lakukan itu sebagai pembela. Termasuk kita mengikuti seperti ini, itu nanti di akhirat nanti pada saat di hadapan Allah, maka itu sebagai pembela kita, yaitu amal perbuatan kita. Yang terakhir yaitu vonis, penjaranya Allah. Penjaranya Allah adalah neraka. Kalau amal perbuatannya jelek, maka mereka akan dipenjara oleh Allah masuk neraka. Tetapi kalau perbuatan mereka baik, maka mereka akan masuk surga. Apa itu yang telah digunakan oleh Allah? Satu ayat ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya para jemaah. Karena nasinya sudah menunggu di kuatir adem. Nah, oke, saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.